Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pada episode kali ini insya Allah saya akan membagikan sebuah faidah yang sangat agung, yaitu tentang fadilah serta khasiat membaca atau mewiridkan asma Allah, ya Kafi, ya Ghani, ya Fattahu, ya Razzaq. Di mana video ini merupakan sambungan atau kelanjutan dari video sebelumnya tentang khasiat asma Allah, membaca ya Kafi, ya Ghani, ya Fattahu, ya Razzaq sebagai wasilah untuk memohon rizki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika usaha kita lagi macet, bisnis lagi tidak berjalan, pekerjaan mengalami banyak sekali hambatan, sementara di sisi lain kita dituntut oleh berbagai macam kebutuhan, mulai dari kebutuhan rumah tangga, kebutuhan biaya pendidikan anak, kebutuhan untuk biaya berobat dan sebagainya. Nah, dalam kondisi seperti ini kita tidak boleh berputus asa, karena kita masih mempunyai Allah, Tuhan yang maha kaya, maha pemurah, maha dermawan, maha pengasih, lagi maha penyayang. Dalam salah satu keterangan disebutkan, idza usidatil abwabu amamat talibin wa usdilatis suturu fi wujuhis sailin fatawajjah ila rabbil alamin fa inna babahu maftuhun lil qasidin. Ketika pintu-pintu harapan telah tertutup di hadapan orang-orang yang berharap, wa usdilatis suturu fi wujuhis sailin, dan tirai-tirai penghalang telah tergerai di depan orang yang memohon, fatawajjah ila rabbil alamin, maka menghadaplah kepada Allah, Tuhan pengatur semesta alam. Fa inna babahu maftuhun lil qasidin, karena pintu rahmatnya selalu terbuka bagi siapapun yang datang. Artinya, ketika semua usaha mengalami kebuntuan dan segala upaya mengalami kegagalan, maka janganlah kita tenggelam dalam keputusasaan, tapi hendaklah kita datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Niscaya Dia akan menyambut kita dengan ijabah yang selalu dijanjikan. Dalam menyampaikan penjelasan berikut ini, saya mengutip keterangan dari sebuah kitab, yaitu Khazinatul Asrar Jalilatul Azkar. Kitab ini disusun oleh As-Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili rahimahullah. Semoga kita senantiasa mendapat barokah dari beliau, dan semoga para sahabat yang mengamalkan amalan ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimurahkan rizkinya, dilunaskan semua hutang-hutangnya, dimudahkan segala urusannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin amin ya mujibas saili. Di mana dalam kitab tersebut diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa man kanat lahu hajatun, dan barang siapa yang mempunyai suatu hajat, mempunyai suatu kebutuhan, seperti membutuhkan rizki misalnya, untuk kebutuhan keluarga, untuk kebutuhan biaya pendidikan anak, untuk kebutuhan biaya pengobatan dan sebagainya, walam yakun lahu sababun yadkhulu minhu rizqu, sedangkan ia tidak mempunyai usaha yang bisa menjadi penyebab datangnya rizki, seperti pengangguran misalnya,
atau usahanya bangkrut misalnya, sehingga tidak ada lagi usaha yang bisa dilakukan. Nah, ketika hal ini terjadi, falyadhkur ya kafi ya ghani ya fattahu ya razzaq thalathata alafi marratin, maka hendaklah ia membaca ya kafi ya ghani ya fattahu ya razzaq sebanyak 3000 kali. Ya kafi itu artinya wahai zat yang maha mencukupi, ya ghani wahai zat yang maha kaya, ya fattahu wahai zat yang maha membuka, ya membuka rahmat, membuka rizki, membuka kebaikan dan lain sebagainya. Ya razzaq wahai zat yang maha memberi rizki. Nah, ini dibaca sebanyak 3000 kali. Kapan kita membacanya? Ba'da qiraati ayatil kursiyyi bi'adati hurufihal mi'ati was-sab'in, setelah membaca ayat kursi sebanyak hitungan hurufnya, yaitu 170 kali. Jadi membaca ayat kursi sebanyak 170 kali dulu, kemudian membaca ya kafi dan seterusnya sebanyak 3000 kali. Nah, apa faidah yang bisa didapatkan dari amalan ini? Dalam kitab ini diterangkan fa innahu yastaghni bi idznillahi ta'ala, maka yang bersangkutan itu akan diberi kecukupan atau kekayaan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya dicukupkan kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaftahu alaihi ma yuhibbu minal musabbibat, dan Allah akan membuka untuknya jalan usaha yang bisa menjadi penyebab datangnya rizki itu. Ma yuhibbu, sesuai dengan usaha yang disenanginya, sesuai dengan usaha yang menjadi profesinya, itu atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dianjurkan sebelum kita mengamalkan bacaan tersebut, kita awali dulu dengan sholat sunat hajat 2 rakaat. Usolli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Nah, setelah selesai sholat hajatnya, lalu kita membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu dibaca sebanyak 3 kali. Kemudian membaca sholawat 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu juga dibaca sebanyak 3 kali. Nah, setelah selesai istighfar dan salawatnya, lalu kita bertawassul dengan mengirim surat Al-Fatihah masing-masing 1 kali. Pertama kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 kali. Kemudian yang kedua kepada kedua orang tua kita 1 kali. Yang ketiga kepada semua guru-guru kita juga 1 kali. Ini tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup mengatakan Fatihah yang ketiga saya khususkan kepada semua guru-guru saya, Al-Fatihah. Yang keempat dikhususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini. Ini juga tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup mengatakan Fatihah yang keempat saya khususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini, Al-Fatihah. Dan yang kelima, Fatihah dikhususkan untuk hajat kita. Misalnya, mudah-mudahan dengan barokah bacaan ini Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan memberiku harta yang banyak, yang barokah, yang maslahah, Al-Fatihah, dan lain sebagainya sesuai dengan hajat yang bersangkutan. Setelah semua selesai, lalu kita membaca ayat kursi sebanyak 170 kali. Dan kemudian setelah itu kita membaca ya kafi ya ghani ya fattahu ya razzaq sebanyak 3000 kali. Setelah selesai ayat kursi 170 selesai, ya kafi ya ghani ya fattahu ya razzaq sebanyak 3000 juga selesai, lalu kita tutup dengan doa di bawah ini sebanyak 70 kali. Nah, doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ini dibaca sebanyak 70 kali. Nah, amalan ini kita lakukan minimal 7 malam atau 21 malam atau 41 malam.
insya Allah semua permasalahan kita, terutama yang berhubungan dengan keuangan, akan segera dapat teratasi, yang tentunya atas izin serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun kita, dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fiddin wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada episode kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan bagi sahabat yang berkenan untuk mendukung channel ini, sangat baik sekali bagi sahabat untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya, agar para sahabat tidak ketinggalan setiap update terbaru dari video yang ada di channel ini. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.